Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merespon ya beberapa komentar dari teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan, di mana yang pertama adalah komentar dan atau pertanyaan dari Ibu Siti Fadila. Beliau pensiunan yang bertanya apakah betul ada bonus hari kemerdekaan seperti yang diberitakan channel lain. Ya, jadi pertanyaannya adalah tentang apakah betul ada bonus hari kemerdekaan seperti yang diberitakan channel lain. Ini kalau menurut saya pribadi ya Ibu Siti Fadila, artinya bahwa tidak benar atau tidak ada bonus hari kemerdekaan ya untuk pensiunan karena tidak ada dasarnya ya. Jadi dasarnya apa kita dapat bonus hari kemerdekaan begitu. Ini isu ini atau berita bonus hari kemerdekaan ini memang selalu muncul itu ketika menjelang hari kemerdekaan ya, bulan Agustus gitu. Tahun lalu juga ada ini juga isu-isu berita seperti ini. Artinya tahun lalu juga ada isu itu ya, ada bonus hari kemerdekaan gitu ya, itu ketika menjelang hari kemerdekaan dan buktinya kan memang tidak ada begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ini bonus hari kemerdekaan untuk pensiunan ini tidak ada, artinya berita tersebut tidak benar gitu ya. Nah selanjutnya ada komentar dari Ibu Siti Rohimah, ini dari Parakan Temanggung ya. Apa ada kenaikan gaji? Cuma tanya, ini hoax apa benar ya? Udah diberitakan di medsos gitu. Jadi Ibu Siti Rohimah ini menonton di medsos, entah di medsos mana gitu ya, itu ada berita tentang kenaikan gaji, benar apa hoax gitu. Lalu Ibu Naimah Samudra ya juga bertanya, apakah ada harapan kenaikan gaji? Jadi ini harapan kenaikan gaji ya, jadi kemungkinan atau harapan kenaikan gaji ini pertanyaan dari Ibu Naimah Samudra. Lalu Ibu Rohanah ya, Pak kapan ada kenaikan gaji gitu, ini juga bertanya tentang kenaikan gaji. Lalu ada juga komentar dari Ibu Nining Ningrum ya, sebenarnya mau ada kenaikan gaji nggak tahun 2026? Itu jadi bertanya juga ya, ada nggak kenaikan gaji di tahun 2026? Lalu juga komentar dari Ibu Neneng Dela ya, kapan ya kita naik gaji dan rapel? Saya pensiunan dari almarhum suami TNI Angkatan Darat. Jadi Ibu Neneng Dela juga bertanya kapan kenaikan gaji, di mana Ibu Neneng Dela ini pensiunan dari almarhum suaminya yang TNI Angkatan Darat ya. Jadi itu beberapa komentar yang bertanya tentang apakah ada kenaikan gaji, apakah ada harapan kenaikan gaji di tahun 2026. Jadi kalau ada komentar Bapak Ibu ya tunggu pidato Presiden ya tanggal 15 atau 16 Agustus 2026 ini, tentunya kalau pidato Presiden itu kan kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau saya salah diluruskan begitu. Itu kan untuk rencana apa APBN tahun 2027 ya, artinya untuk tahun depan gitu. Kalau pidato Presiden yang nanti tanggal sekitar mungkin ya tanggal 15 atau 16 Agustus 2026. Jadi yang banyak ditanya ini kan apakah ada kenaikan gaji, apakah ada harapan kenaikan gaji gitu ya di tahun 2026 gitu. Ya kalau tahun 2026 kan tentunya berdasarkan pidato Presiden yang tahun 2025 ya, artinya tanggal 15 atau 16 saya lupa ya, Agustus tahun 2025. Kalau kita dulu saya pernah buat videonya ya itu ya ketika selesai pidato Presiden, bahwa berdasarkan pidato Presiden yang Agustus tahun 2025 sih itu kemungkinannya sangat kecil ya ada kenaikan gaji di tahun 2026, karena di pidato Presiden tersebut pada tahun 2025 itu tidak menyebut secara spesifik ya, atau tidak ada kalimat yang menyentuh atau mengatakan bahwa ada kenaikan gaji ya khususnya untuk pensiunan begitu. Itu dari pidato Presiden tahun lalu sih tidak ada gitu. Jadi peluang atau harapan untuk kenaikan gaji tahun 2026 kalau menurut saya sih itu memang kecil ya. Ini bukan berarti tidak mungkin ya. Kalau tidak mungkin kan berarti
saya seolah-olah lebih tahu dari presiden dan menteri keuangan gitu ya. Jadi kalau bicara tentang peluang gitu ya, tentang harapan gitu ya, itu kalau berdasarkan pidato presiden tahun 2025 sih harapan dan peluangnya tuh kecil untuk kenaikan gaji tahun 2026. Walaupun kan kalau namanya harapan ya kemungkinan itu ya mungkin aja bisa gitu kalau Bapak Presidennya ada keinginan untuk menaikkan gaji pensiunan gitu, dan tentunya yang tahu juga Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan yang lebih tahu tentang kondisi keuangan negara begitu. Jadi kalau ditanya peluang gitu ya kemungkinannya, kalau menurut saya gitu ya peluangnya sih ada tapi kecil begitu ya, kemungkinannya kecil untuk kenaikan gaji tahun 2026 itu sangat tergantung dari keinginan Bapak Presiden ya, untuk apakah ada keinginan nggak mau menaikkan gaji pensiun tahun 2026 gitu. Lalu tentunya Menteri Keuangan lah yang tahu keuangan negaranya gitu. Itu kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau saya salah dan tolong luruskan kalau saya salah begitu ya. Itu kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau yang bertanya tentang adakah kenaikan gaji sampai saat ini ya, sampai saat ini saya buat video itu belum ada peraturan pemerintah yang tentang kenaikan gaji yang baru. Jadi belum ada kenaikan gaji karena belum ada peraturan pemerintahnya gitu ya. Tentang kenaikan gaji baru yang menggantikan peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2024, di mana itulah PP terakhir ketika pensiunan merasakan kenaikan gaji yang terakhir yaitu tahun 2024 berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024 begitu ya. Jadi sampai saat ini belum ada lagi PP atau peraturan pemerintah yang baru tentang kenaikan gaji begitu ya. Jadi belum ada kenaikan gaji dan tentunya jangan bicara tentang rapelan kalau belum ada kenaikan gaji begitu. Nah itu respon saya tentang pertanyaan kenaikan gaji atau harapan ada kenaikan gaji ya. Lalu ini komentar dari Ibu Rahma ya, Gaya Luas. Akhir-akhir ini terlalu banyak kita lihat konten hoax membohongi para pensiunan. Janjikan angin surga sehingga pensiunan berharap. Kasihan pensiunan sudah tua, bolak-balik mengecek ke mesin ATM ternyata jong nihil. Ya memang komentar dari Ibu Rahma Gaya Luas ini benar ya, karena ada beberapa komentar di beberapa bulan yang lalu ya bahwa karena terpengaruh oleh konten atau isu tentang kenaikan gaji lah, lah gitu ya. Jadi banyak pensiunan yang bolak-balik ngecek ke mesin ATM gitu ya, ternyata ya karena memang beritanya tidak benar ya tidak ada lah gitu ya, jong begitu. Itu memang ya kita prihatin lah ya sesama pensiunan kalau ada yang terpengaruh begitu. Jadi ada Bapak Ibu pensiunan yang terpengaruh dengan isu kenaikan gaji lah, isu ada rapelan lah, sehingga bolak-balik ngecek ke ATM. Ya tentunya itu kan tenaga lah, pikiran lah, uang lah untuk bolak-baliknya begitu ya. Ya tentunya ini sangat prihatin lah ya kalau yang terpengaruh begitu. Nah itu lalu ada komentar dari Ibu mungkin ya, ini karena akunnya Miss Apriros, ini hanya informasi saja ya, bahwa beras di NTT paling murah tuh 15.000. Ini tentunya kaitannya dengan tunjangan beras ya, yang sampai saat ini tunjangan beras pensiunan itu kan per kilonya dihargai Rp7.242 ya per kilonya begitu. Sedangkan harga beras saat ini kan sudah 15 ribuan gitu ya rata-rata gitu, 15.000 lebih begitu. Tentunya sudah tidak layak tunjangan beras kita harganya begitu. Lalu ini hanya komentar aja ya dari 123 ini akunnya nih ya. Ini cuma pendapat beliau aja ya, jadi bukan fakta gitu. Ini hanya komentar aja, nasib para pensiunan yang lanjut usia rata-rata buruk nasibnya. 40% hidup bahagia golongan 4 dan punya usaha. 60% SK pensiun masuk di bank. Tiap bulan hanya sisa kurang lebih 500.000. Bisa disurvei di semua bank gitu. Artinya ini cuma pendapat beliau ya, artinya pendapat pensiunan yang mempunyai akun 123. Artinya menurut pendapat beliau itu 40% pensiunan itu bahagia untuk golongan 4 dan punya usaha.
sedangkan 60%-nya SK-nya tuh SK pensiunnya masuk di bank ya, jadi sisanya kurang lebih 500.000 gitu ya. Nah, itu menurut pendapat akun 123 ya, namun beberapa bulan yang lalu sempat ramai juga, memang banyak yang pensiunan itu istilahnya menyekolahkan lah ya, menyekolahkan SK-nya, SK pensiunnya. Jadi banyak SK pensiunnya itu dimasuk di bank gitu, disekolahkan gitu di bank gitu ya. Itu yang beberapa bulan yang lalu sempat rame itu komentar seperti SK pensiun yang disekolahkan di bank begitu ya. Ini hanya pendapat 123 ya, tentunya bukan fakta atau kenyataannya gitu. Nah itu selanjutnya seperti biasa masih ada yang memperkenalkan diri di video saya sebelumnya ya. Ini sampai terakhir udah 717 orang yang Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri ya. Namun kalau yang memperkenalkan diri berdasarkan tempat tinggal atau provinsinya atau kabupaten kotanya itu sekitar 640-an lah ya gitu ya. Yang terakhir yang memperkenalkan diri yaitu Ibu Siti Rohimah, itu dari Temanggung, Tarakan, Jawa Tengah. Lalu Bapak Sukino ya, akunnya Sukino Kino, ini dari Wonogiri, Jawa Tengah, pensiunan tahun 2022. Lalu Bapak Sulhi Sekdes, ini akunnya Sulhi Sekdes ya, Bapak Sulhi ya, akunnya Sulhi Sekdes. Ini dari Kabupaten Lebak, Banten, pensiunan Sekdes tahun 2023. Lalu Bapak Alfon Eman, ini dari Nusa Kenari ke NTT ya, pensiunan guru. Lalu Ibu Teneng Dela dari Bandung, Jawa Barat, pensiunan dari almarhum suami TNI Angkatan Darat. Lalu untuk yang berdasarkan provinsi ya, ingin saya sapa yang pertama Bapak Jumadi ya, dari Bangka Belitung. Lalu Ibu Sulista Nurpawati dari Belitung, Bangka Belitung. Bapak Jafar dari Belitung Timur, Bangka Belitung, pensiunan guru SD tahun 2018. Lalu ada akun Muhammad ini ya, Bapak Muhammad. Akunnya Muhammad ini dari Bangka Sungaliat, Bangka Belitung ya. Lalu dari Bengkulu ya, yang tidak menyebutkan kabupaten kotanya, Bengkulu saja, Ibu Evidatia, ibunya, dan Bapak Salmi. Sedangkan dari Bengkulu Utara, Bapak Pepo Diningrat, pensiun tahun 2018. Dari kota Bengkulu, Bapak Yusri ya, akunnya Afusiapa 123. Dari kota Bengkulu, ini pensiunan Damkar kota Bengkulu. Lalu Ibu Palupi atau Bapak Palupi ya, ini dari Rejang Lebong, Turut, Bengkulu ya. Nah, sedangkan dari Jambi saja tidak menyebutkan kabupaten kotanya, akunnya Flower Bunga, Bapak Ibnu Hajar, lalu Ibu Suryati Abdul ya. Sedangkan dari Kabupaten Bungo, Jambi itu Haji Dasis. Ini pensiunan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo, Marabungo, Provinsi Jambi, pensiun tahun 2018 ya. Sedangkan dari Kepulauan Riau itu ada dua, Ibu Usyiwatul Hasanah dan Bapak Ali Junaidi Abdullah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.